Ayo siapa dulu yang masuk? Iksan dulu atau Jenny? Lupa dibikin video tadi. Ayo, Jenny, siap? Jenny atau Iksan terlebih dahulu? Ayo Jenny, mulai. Iksan dulu, Bu. Iksan dulu. Ayo Iksan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nugroho dari SMA Muhammadiyah 5 Jakarta, kelas 12. Ini saya akan membuat praktikum termokimia sederhana. Bahan-bahannya ada air sebanyak 240 ml, massa deterjen ada 50 gram, ada termometer, ada sumpit. Tujuan praktek ini adalah untuk mengetahui reaksi apa yang terjadi saat air dicampur oleh deterjen. Pertama-tama langkah kerjanya adalah masukkan suhu air. Suhu airnya ada di 28. Kamu udah ukur suhu airnya? Belum, ini pasti nunjukin dulu, Bu. Oh. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tunggu kurang lebih 3 menit. Teori mengenai praktikum ini adalah sebuah termometer untuk mengukur suhu awal air dan suhu air yang sudah dicampurkan deterjen. Untuk mengetahui reaksi eksoterm adalah sebuah reaksi yang melepaskan kalor ditandai dengan adanya kenaikan suhu, dan reaksi endoterm ditandai dengan adanya penurunan suhu di lingkungan sekitar. Terus suhu awal air berada di 27. Masih sama kayak di percobaan yang saya buat pertama. Oke. Selanjutnya masukkan deterjen sebanyak 50 gram. Oke. Ditutup lagi, terus diaduk.
Termometernya dimasukin juga nggak? Oh, langsung Bu ya? Iya, langsung. Oke Bu. Terus didiamin lagi kurang lebih 3 menit. Kesulitan yang ada pada praktikum ini adalah pada saat mencari alat dan bahannya, terutama termometernya, karena cenderung susah dicari karena situasi juga lagi kurang memungkinkan. Suhunya berapa? Suhu setelah dikasih deterjen? Belum Bu, bentar lagi Bu. Oh, belum. Masa susah? Kamu nyarinya itu harusnya di toko kimia, kayak Harum Kimia atau di mana? Ya ada. Emang di mana Bu tokonya Bu? Nah itu dia Jatinegara Bu. ada. Jatinegara ada, terus di Waktu itu Palembang. Kamu nyarinya di Jatinegara, toko ikan. Itu toko ikan Bu kayak gitu. Iya, buat akuarium ikan. daripada susah Bu. Kemarin mau beli di online, ngirimnya lama. Terus Zaki dapat tuh online dia. Nggak tahu tuh dia tuh. Terus suhunya masih sama 30. 30. Sama yang di percobaan pertama juga masih sama. Oke. Terus kesimpulan yang diambil dari praktikum ini adalah suhu air bila dicampurkan deterjen akan mengalami kenaikan suhu atau biasa disebut mengalami reaksi eksoterm dengan ditandai dengan kenaikan suhu. Terus udah Bu? Sedikit sekali. Sampai nanti mendapatkan nilai entalpinya ya. Oh nilainya? Ya. Oh ini hitung. Dihitung nanti. Tapi saya pakai rumus yang di video referensi itu Bu. Mana? Video referensi kan dia molnya nggak di, iniannya suhunya nggak ada. Iya Bu. Iya, harus cari suhunya. Pakai rumus QMC delta T ya. Tuh, saya cuma gini doang Bu. Nggak diperbaiki. Karena itu suhunya nggak ada. Jadi cara ngerjainnya, pertama buat ini Hafiz juga, pertama kamu cari Q-nya. Q-nya itu rumusnya MC delta T. M itu adalah massa. Kamu kalau Ihsan itu 50 gram. C-nya itu 4,12. Kalau jenis air 4,12. Lalu suhunya kamu dapatnya berapa tadi Ihsan? Itu dari 30 ke 27. Dari 27 ke 30. Akhir kan dikurang awal. Berarti nanti dapat iya, Bu.
kamu kalikan, dapat misalkan dapatnya nilainya adalah 10. Itu namanya 10 kilojoule. Itu baru dapat Q. Dari Q, rubah ke delta H. Ya, Hafiz ya. Dari Q ke delta H. Nah, ketika dalam bentuk delta H, itu harus dalam bentuk mol. 50 gram deterjen dibagi senyawa yang ada di deterjennya itu berapa. Kamu cari tuh di referensi deterjennya itu mengandung senyawa apa. Cari MR-nya. Kalau nggak salah kamu yang pakai cara kamu itu MR-nya molnya udah dapat ya? 0, berapa tadi? Ihsan? 0,23. Nah, berarti 50 gram itu adalah 0,23 mol. Baru dapat delta H-nya. Paham sampai situ? Paham? Nah, dari delta H-nya itu saya minta delta H standarnya. Apa itu delta H standar? Delta H standar itu adalah yang dalam bentuk 1 mol. Kalau tadi misalkan 10 kilojoule untuk 0,23 mol, nanti kamu rubah itu dalam bentuk 1 mol. Kalau sudah dalam bentuk 1 mol, maka perhitungannya sudah selesai. Paham? Ya Allah, Bu. Oke, itu perhitungannya saya minta situ ya, Iksan ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Berikutnya siapa, Hafiz? Silakan, Hafiz. Ya, Bu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hafiz Pariji dari kelas 12 IPA. Saya akan mempraktikumkan termokimia. Tujuan praktikumnya adalah tujuan percobaan ini adalah untuk mempelajari perubahan energi yang menyertai reaksi kimia, mengidentifikasi apakah yang terjadi adalah perubahan eksoterm atau perubahan endoterm. Sini alat dan bahannya, gelas sama cupnya, terus air, terus deterjen 50 ml, termometer, sama sumpit. Langkah kerjanya, tuangkan air ke gelas, lalu dicek suhunya, tunggu hingga 3 menit, Bu. Setelah 3 menit, suhu yang didapat 20 derajat Celcius, Bu. Sama kayak di video. Oke. Lalu masukkan deterjen 50 gram.
Lalu diaduk. Sambil termometer langsung dimasukin, Fis. Ya, Bu. Ditunggu sampai 3 menit, Bu. Oke. Udah 3 menit, Bu. Oke. Berapa suhunya? Suhunya 30 derajat Celcius, sama kayak di video, Bu. Oke. 30 derajat Celcius, Bu. Sekarang analisa data sama kesimpulan. Nah, teorinya itu termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kalor dalam reaksi kimia. Perubahan suhu adalah salah satu yang menentukan setelah berlangsungnya reaksi kimia yang sedang diamati. Reaksi endoterm adalah sebuah reaksi yang melepaskan kalor yang ditandai adanya kenaikan suhu. Lalu reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor ditandai dengan adanya penurunan suhu. Oke. Terima kasih Hafiz. Sekarang Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuan dari praktik ini adalah untuk mengetahui perubahan energi pada reaksi termokimia tersebut dan untuk mengukur perubahan kalor dengan percobaan yang sederhana. Di sini sudah ada alat dan bahannya, yaitu gelas dan air 240 ml, lalu deterjen 50 gram, termometer, dan sendok. Karena saya punyanya termometer badan, jadi kita pakai suhu ruangan yaitu 25 derajat Celcius. Lalu tuangkan deterjen 50 gram ke dalam gelas. Percobaannya saya kurang jelas, Jen. Nge-lag ya, Jen. Nah. Internetnya kurang stabil. Enggak kedengeran, Bu. Kedengeran, tapi videonya aja yang ini terputus-putus sama burem. Nggak apa-apa, lanjut aja, lanjut. Lalu kita aduk dan masukkan termometernya ya, Bu. Lalu kita tunggu 3 menit.
Setelah 3 menit, kita lihat suhunya yang terjadi, yaitu 35 derajat Celcius, Bu. 35, oke. Kamu pakai deterjen apa? Ya. Deterjen Rinso, Bu. Rinso, oke. Iya. Nah, sekarang analisa. Reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah reaksi eksoterm. Reaksi tersebut merupakan reaksi perpindahan panas dari sistem ke lingkungan. Suhu akan meningkat yang tadinya 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Kenaikan suhu disebabkan karena reaksi yang terjadi antara deterjen dengan air. Sekian, Bu, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tunggu laporan tertulisnya, kirim ke Google Drive. Lalu berikutnya videonya di Iya, Bu. ya, di grup. Terima kasih, boleh keluar. Oke, Bu. Sama-sama, Bu. Ya. Ibu Makasih, nanti Bu. Assalamualaikum. saya mau nanya. Silakan. Apa? Jenny apa? Ibu nanti hasil akhirnya itu kaji per mol atau Apa? mol doang? Sampai dapat delta H kan? Nanti hasil akhirnya kaji per mol kan hitung delta H-nya. Iya. Kj per mol. Iya. Energi yang dilepaskan dalam bentuk 1 mol. Iya, Bu. Oke. Oke, Bu, makasih. Yuk. Makasih, Bu. Oke. Bu, nilai yang Silakan. bagus ya, Bu. Ada pesan-pesan. Akuarium, Bu. Yang bagus, Bu, nilai, Bu. Insya Allah. Sesuai dengan amal perbuatan. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Ya, Iksan. Makasih, Bu. Salam Iksan. Oh. Nah, itu koperasi berarti off. Terus ini aja. Kasih ya. Ayo, Ahmad Syahid Ridho siapa ya? Ibu ini Jihan. Oh, Kakak. Oke. Siap. Jihan dulu. Iya. Jihan dulu. Siap. Ayo absen. Dinyalakan, oke? Langsung ini, Bu. Ya, langsung. Mulai dari tujuan ya. Oh iya. Bentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Roda Fidrianti Mala dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan melakukan percobaan uji kualitatif protein. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan kandungan protein dalam sampel yang akan kita uji. Metode yang digunakan yaitu metode uji koagulasi, yaitu penggumpalan akibat pemanasan dan penambahan asam. Bahan-bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu ada cuka, cuka adalah asam asetat, kemudian ada putih telur, kecap, susu, dan minyak goreng. Nah,
di sini setelah bahan-bahan itu sudah dimasukkan ke dalam gelas masing-masing, lalu kan direbus selama 10 menit di dalam panci. Tapi di sini saya sudah merebusnya sebelumnya selama 10 menit. Jadi di sini kita tinggal memasukkan cukanya ke dalam larutan-larutan tersebut. Di sini saya memasukkan memasukkan cuka di dalam larutan minyak. Kita masukkan beberapa tetes. Kemudian diaduk-aduk. Sini kita lihat, kita tunggu beberapa detik. Di sini kita lihat kalau di larutan minyak itu tidak ada gumpalan-gumpalan. Berarti hal ini menunjukkan bahwa sampel minyak tidak mengalami koagulasi atau di dalam kandungan minyak tidak ada proteinnya. Kemudian saya memasukkan cuka ke dalam susu tersebut. Masukkan cuka, lalu diaduk-aduk. Di dalam susu tersebut sudah terlihat gumpalan-gumpalan, artinya sampel susu ini mengalami koagulasi, yaitu susu tersebut terdapat protein di dalamnya. Kemudian saya memiliki sampel putih telur. Kita masukkan cukanya ke dalam sampel putih telur tersebut. Kita aduk-aduk kembali. Lalu di sini saya melihat adanya gumpalan-gumpalan yang artinya putih telur tersebut mengalami koagulasi. Jadi di dalam putih telur tersebut terdapat protein. Dan yang terakhir ada kecap. Langkahnya sama, kita masukin cuka. Lalu kita aduk-aduk. Di sini saya tidak melihat adanya gumpalan atau kecap tersebut tidak mengalami koagulasi. Artinya kecap tersebut tidak memiliki gumpalan-gumpalan protein. Kesimpulan yang saya dapat dari praktek ini yaitu bahwa putih telur memiliki protein. Putih telur dan susu memiliki protein karena mengalami koagulasi. Dan kecap dan minyak tidak mengalami koagulasi, artinya kecap dan minyak juga tidak memiliki protein. Koagulasi. Kenapa protein bisa mengalami koagulasi? Karena itu ya Bu, apa sih kayak ada zat-zatnya. Kenapa protein mengalami koagulasi? Karena dipanaskan di suhu, kan tadi kita sebelumnya kita panaskan kan di kompor. Jadi mengalami koagulasi tersebut. Jadi karena pemanasan dari kompor yang mengalami koagulasi. Iya. Nanti saya minta laporannya diperjelas lagi ya, lebih diperjelas lagi kenapa itu terjadi penggumpalan, apakah karena pemanasan atau karena penambahan cuka. Oh iya. Ya kan, tadi kamu dipanasin belum ada gumpalan, tapi kalau ditambahin cuka baru ada gumpalan. Iya. Sebenarnya koagulasi itu selain kita mengetahui itu ada protein apa tidak dalam suatu senyawa, tapi juga bisa mengetahui kondisi apa. Itu dijelaskan di analisa data ya. Oh iya, Bu. Oke, saya tunggu laporannya. Oke, berikutnya Jalfa. Jalfa miring begitu, Pak? Bingung saya, Pak. Oke, yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalisa Zalfa Humaira, kelas 12 IPA, absen 20. Hari ini saya mau melakukan uji praktikum kimia, yaitu protein. Ini langsung tujuan aja ya, Bu ya? Iya, ayo silahkan.
Jadi tujuan praktikum ini adalah untuk menentukan kandungan protein dalam suatu sampel. Jadi metode yang saya pakai ini kan uji koagulasi atau penggumpalan. Nah, hipotesisnya itu jika sampel yang diberi tetesan asam asetat atau cuka akan menggumpal, maka sampel tersebut mengandung protein. Jadi sekarang saya jelaskan dulu bahannya. Di sini saya sudah siapkan 2 wadah. Yang satu susu, yang satu lagi minyak. Dan saya siapkan juga cuka. Kenapa saya pakai cuka? Karena cuka sebagai asam asetat yang ion H+-nya dalam cuka akan mengikat gugus negatif pada protein yang dapat merusak konformasi pada protein sehingga mengalami koagulasi atau protein. Jadi saya jelaskan dulu, jika protein diberi sedikit asam, dia bakal mengendap. Kalau dia diberi banyak asam, dia akan menggumpal. Jadi sekarang saya coba teteskan dulu ke sampel pertama, yaitu susu. Kalau saya teteskan dikit, dia akan mengendap. Sekarang saya teteskan agak banyak, dan kira-kira itu biasanya 15 sampai 20 tetes. Jadi kalau banyak, dia akan menggumpal. Kamu ini percobaannya tidak dipanaskan ya? Kalau si Jihan dipanaskan, kamu enggak? Enggak, Bu. Oh. Tapi saya lihat, waktu itu saya panasin sih, cuman kalau yang saya lihat yang dari referensi lain itu ada yang enggak. Oke. Nggak apa-apa, nanti kan jadi pertimbangan juga nanti buat Jihan kenapa dipanasin, kalau Zalfa kenapa tidak dipanasin gitu ya, di laporannya. Ya. Jadi bisa dilihat bahwa susu yang telah diteteskan banyak asam atau cuka, dia akan bergumpal. Berarti dia positif gumpalan dan dia ada proteinnya. Sekarang saya coba teteskan cuka ke dalam minyak. Bisa dilihat di sini, kalau minyak itu dia tidak ada gumpalan. Kenapa dia nggak ada gumpalan? Karena minyak itu dia nggak mengandung protein, melainkan dia mengandung biomolekul berupa lipid. Tuh. Jadi, kesimpulan dari uji praktikum saya ini, pada uji koagulasi, protein mengalami penggumpalan. Hal ini disebabkan oleh perubahan pengkutubuan muatan sehingga konformasi protein rusak. Jadi intinya yang positif koagulasi, positif koagulasi adalah susu di sini. Kenapa? Karena dia mengandung protein. Yang negatif koagulasi atau penggumpalan di sini adalah minyak. Kenapa dia negatif? Karena dia tidak mengandung protein. Bu. Oke, terima kasih Zalfa. Ayo Kesha. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kesha Rajarwanto, kelas 12 IPA. Di sini saya akan melakukan praktikum coba protein. Tujuannya yaitu adalah menguji kualitatif protein dengan prinsip penggumpalan. Untuk bahan dan alatnya, di sini ada menggunakan cuka, lalu ada alkohol, minuman Sprite, kemudian ada susu yang telah diseduh, dan sendok sebagai alatnya, gelas. Untuk langkahnya, jadi saya mencampurkan susu ke dalam campuran susu dengan Sprite, alkohol, dan cuka sebanyak satu atau setengah sendok. Untuk susu yang dicampurkan dengan minuman Sprite, di sini tidak terdapat gumpalan.
atau tidak terjadi koagulasi, dan dapat dinyatakan ini itu negatif. Selanjutnya, campurkan dengan alkohol. Untuk susu yang dicampurkan dengan alkohol ini terdapat beberapa gumpalan atau terjadinya koagulasi. Untuk ini dinyatakan positif karena dapat gumpalan. Dan terakhir, campur dengan cuka atau asam cuka. Untuk yang terakhir ini, susu dengan asam cuka itu gumpalannya lumayan banyak atau terjadi koagulasi, dan ini itu positif. Langsung kesimpulannya, Bu. Oke. Kesimpulannya di sini itu asam cuka dan alkohol itu jika campurkan susu itu terjadi koagulasi atau adanya pergumpalan karena susu memenuhi asam. Ini asam dan alkohol. Ibu. Oke. Dari 3 orang itu perlakuannya berbeda. Walaupun tujuannya kita mengetahui apakah ada kandungan protein apa tidak di beberapa larutan. Kalau untuk Keisha itu dia berbeda penanganannya. Jadi nanti untuk si Jihan, saya minta kamu di laporannya itu diperjelas apa fungsi pemanasan. Semua tuh kamu panasin. Memang kamu berarti referensi videonya itu berbeda dengan referensi dari Zalfa. Fungsi pemanasannya itu apa? Gitu ya. Sama Zalfa juga demikian. Zalfa kan nonton video referensi itu bermacam-macam. Kamu juga saya minta untuk diperjelas kenapa ada yang dipanasin, kenapa ada yang tidak perlu dipanaskan. Ada nggak pengaruhnya? Cari ya. Ngerti ya. Terus untuk Keisha itu uji proteinnya adalah mengetahui, kan tadi menurut penjelasan dari Zalfa, ternyata koagulasi itu karena terjadinya denaturasi protein. Ya kan Zalfa tadi ya? Ya, denaturasi protein itu adalah perusakan struktur protein di mana adanya terjadi ikatan H+ dengan kutub positif dari asetat dengan kutub negatif dari senyawa pada proteinnya. Lalu si Keisha itu perusaknya siapa? Kamu tidak mainkan di berbagai jenis protein, kamu proteinnya cuma susu, tapi perusaknya kamu bikin 3 macam, gitu kan Keisha? Iya, Bu. Nah, itu kamu melakukan perbedaan percobaan, tapi tentang protein juga. Jadi nanti kamu analisa juga kenapa tentang perusakan itu karakteristik untuk senyawa apa sajakah yang bisa merusak si struktur protein. Paham, Keisha? Saya minta laporannya seperti itu. Oke. Berarti 3 orang, 2 sama. Saya minta ditambahkan di laporannya. Satu lagi Keisha agak berbeda karena dia percobaannya juga berbeda. Sekian, terima kasih. Tolong dibuat laporannya. Saya tunggu sampai malam ini aja. Karena nanti kan ada percobaan lagi kalian ya, praktek lagi. Oke, terima kasih. Silakan keluar. Ya, makasih Bu. Makasih Bu. 3 percobaan bisa beda-beda begitu. Sudahlah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iyalah. Oke, tinggal si Lintang yang belum ya. Lintang absen pertama, tapi belum datang. Berarti Rian dulu ya, Yan? Rian? Iya. Yan? Ayo, mulai yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya ingin praktikum tentang protein. Latar belakang tujuan praktikum ini mengetahui unsur-unsur penyusun protein dan beberapa rautan atau sampel. Alat dan bahannya ada minuman rasa lemon, cuka dapur, alkohol 70% dan susu. Dan ini 4 gelas dan 1 sendok teh. Yang pertama, tuang dulu susunya. Banyak 4 sendok teh. Bu Noneng, suaranya kedengeran. Lalu di gelas yang lain. Terus habis itu masukin larutannya, Bu. Sama alkohol. Sebanyak 4 sendok juga. 1, 2, 3, 4. Lalu cuka dapur. 4 sendok. Yan, punya tisu nggak? Apa, Bu? Harusnya itu sendoknya ganti. Oh, diganti dulu, Bu. Kalau nggak pakai tisu. Oke, bentar, Bu. Bentar ya, Bu. Nah, selanjutnya yang minuman rasa lemon. Ya, Bu. Terus tinggal ditunggu kurang lebih 10 menit, Bu. Dipersingkat ya, jangan 10 menit. Ya, Bu. Terus gimana, Bu? 2 menit lah. Oke.
Oke, yuk dianalisa. Ibu, pada yang minuman rasa lemon di hasil praktikum saya tidak ada ini penggumpalan, Bu. Minuman rasa lemon atau Sprite gitu? Iya, Bu, Sprite-nya. Tapi Sprite bukannya lemon. Terus kalau teh yang di cuka ada penggumpalannya, Bu, di praktikum saya. Itu yang di alkohol juga ada mengalami penggumpalan protein. Kesimpulannya larutan air lemon tidak mengalami penggumpalan, sedangkan pada larutan alkohol mengalami penggumpalan karena gugus fungsional dari alkohol lebih mengikat air sehingga kelarutan protein dalam air berkurang. Lalu pada larutan cuka juga mengalami penggumpalan yang lebih banyak. Sudah, Bu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kalau yang alkohol itu karena prinsipnya apa tadi kamu bilang? Yang alkohol mengalami penggumpalan karena gugus fungsional dari alkohol lebih mengikat air sehingga kelarutan protein dalam air berkurang. Ya, berarti mengikat air ya. Karena dia penggumpalan itu karena pengikatan air. Kalau si cuka juga apa karena pengikatan air? Iya, Bu. Jadi penggumpalan itu terjadi karena pengikatan air. Iya, Bu. Ibu kurang puas dengan jawaban kamu. Jadi kamu nanti di analisa data diperjelas lagi kenapa terjadi penggumpalan. Apakah memang karena tadi pengikatan air atau karena penyebab yang lain? Baik, Bu. Oke, saya tunggu laporannya hari ini sampai malam. Ya, jadi kan habis ini kalian praktek. Oke. Harusnya Lintang nih awalin. Ayo Lintang. Maaf. Tadi nggak bisa Magelin. Ayo. Langsung dimulai aja kali ya. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Syahla, siswi 12 IPA, absen nomor 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan uji kualitatif protein yang bertujuan untuk menentukan kandungan protein pada bahan-bahan yang akan kita uji. Nah, percobaan ini menggunakan prinsip penggumpalan protein pada materi makromolekul. Langsung aja kita ke alat dan bahan yang kita perlukan. 13 sendok teh susu, alkohol, asam asetat atau cuka, minuman bersoda rasa lemon. Saya menggunakan Yuzi 1000 rasa lemon. Mari kita mulai percobaannya. Pertama, kita masukkan susu ke 3 gelas tersebut dengan takaran yang sama. Karena ini percobaan kualitatif, maka kita menggunakan 4 kali sendok teh susu. Setelah itu, kita masukkan bahan-bahan yang akan kita uji dengan perbandingan 1:1. Nah, tadi kita sudah masukkan ke 3 gelas tersebut susu sebanyak 4 kali sendok teh. Maka bahan-bahan yang akan kita gunakan juga 4 kali sendok teh. Pertama kita ambil
alkohol. Kita campurkan ke dalam susu sebanyak 4 kali sendok teh. Kemudian kita aduk hingga merata. Dan diamkan beberapa saat. Diamkan kurang lebih selama 10 menit. Karena saya mempersingkat waktu, ulangi langkah tadi pada bahan-bahan selanjutnya. Karena saya mempersingkat waktu, tadi saya sudah lakukan percobaannya. Agar kita di sini bisa melihat perbedaannya. Di dalam kandungan susu terdapat protein yang merupakan salah satu makromolekul, yaitu jenis proteinnya adalah kasein. Nah, dari percobaan tadi, kita dapat mengetahui bahwa kasein dapat mengendap dengan penambahan bahan-bahan kimia. Ya, kita bisa lihat perbedaannya di sini. Kelihatan sih. Jadi protein mengendap pada penambahan asam asetat dan alkohol. Alkohol belum, karena ini belum 10 menit. Nanti dia akan menggumpal. Nah, minuman bersoda rasa lemon termasuk ke dalam larutan asam, sehingga dapat mengendapkan protein. Nggak kelihatan ya, Bu? Kalau ini apa? Alkohol, minuman minuman rasa lemon, terus apa lagi? Hah? Cuka ya? Iya, cuka. Asam asetat atau cuka. Oke, analisa data. Tadi Bu yang saya bilang apa namanya? Protein mengendap pada penambahan asam asetat dan alkohol. Sedangkan kalau minuman bersoda rasa lemon itu dia dapat mengendapkan protein. Jadi dia berada di tengah-tengah. Itu airnya, Bu. Saya agak sedikit bingung, Lintang. Pertama, kamu tujuannya membicarakan tentang koagulasi, itu penggumpalan. Tapi ketika kamu melakukan percobaan, endingnya kamu bilangnya pengendapan. Apakah penggumpalan dan pengendapan itu satu hal yang sama? Terus penyebabnya kenapa? Ya, coba dijelaskan. Oh ya, Bu. Berarti yang tadi tujuannya salah ya, Bu? Enggak, saya nanya. Karena tadi kamu, kalau kita dalam membuat laporan itu kan kita berpulang dari tujuannya. Tujuan kamu itu apa? Kalau nggak salah tadi kamu masih ngomongnya penggumpalan. Tiba-tiba terakhirnya itu kamu tidak ada sedikit pun menyinggung tentang penggumpalan, tapi yang kamu kedepankan atau yang kamu utarakan ke saya itu adalah pengendapan. Bu, tadi saya bilang tujuan untuk menentukan kandungan protein pada bahan-bahan yang akan kita uji. Nah, percobaan ini tuh menggunakan percobaan ini tuh menggunakan
prinsip penggumpalan protein. Prinsipnya percobaan ini. Iya, tadi kan kamu yang penggumpalan. termasuk Ya, kamu bilang kan penggumpalan. Tapi kamu ketika menjelaskan setelah dicampur dengan berbagai macam, itu tidak ada sedikit pun saya dengar penggumpalan. Yang kamu bicarakan itu adalah pengendapan. Saya agak sedikit bingung di situ. Ya kan? Saya minta laporannya hari ini ya. Dilaporkan ke saya, pertanyaan saya itu dijelaskan. Sebenarnya yang benar itu penggumpalan atau pengendapan, lalu penyebabnya apa? Kalau memang yang terjadi itu adalah pengendapan, berarti penggumpalannya itu diperbaiki. Kalau ternyata pengendapannya salah, diperbaiki juga, atau ternyata kedua hal itu merupakan hal yang sama. Lalu penyebabnya kenapa? Lalu di situ berulang kali antara Rian sama Lintang itu saya agak sedikit bingung ketika kalian mereaksikannya dengan ada kata-kata minuman apa tadi ya, mengandung rasa mengandung rasa asam ya. Minuman apa? Putus-putus Lintang. Minuman apa? Minuman bersoda. Minuman bersoda rasa lemon. Rasa lemon. Kamu itu kayaknya nggak pakai minuman bersoda deh. Kamu adalah pakainya ini Bu. Kamu pakai itu kan vitamin C kan? Iya, itu bukan bersoda kan? Emang ada kata-kata soda di situ? Tanya Bu. Hah? Ada kata-kata soda nggak di situ? Kenapa? Di Sonsi. Kenapa? Di C1000 itu ada kata-kata soda nggak? Tapi ini rasanya iya. Udah gitu, Bu. Enggak, itu adalah vitamin kan itu. Lihat komposisinya. Di mana? Di komposisi itu ada kata-kata soda nggak? Bentar. Aja, Bu. Maaf. Halo, ada kata-kata soda nggak di situ, di komposisinya? Halo, Bu? Ya, ada kata-kata soda nggak di komposisi C1000? Tapi ini agak di komposisi ya? Bentar, Bu. Di komposisinya sih nggak ada, Bu. Oke. Fruktosa itu apa ya? Fruktosa gula. Jadi gini, untuk Rian dan Lintang, itu saya akan membebaskan kalian boleh pakai percobaan apa saja, karena kimia itu tidak terbatas hanya untuk tertentu. Tapi ketika bikin laporan, itu disesuaikan dengan apa yang kalian alat dan bahannya. Gitu loh. Untuk Rian, kamu adalah minuman bersoda dengan ditambahkan rasa lemon. Jadi kamu fokusnya adalah minuman bersodanya. Ditambah lemon itu adalah rasanya. Jadi bukan yang ditonjolkan lemonnya ya, tapi minuman sodanya. Kalau Lintang, yang kamu pakai adalah vitamin C dengan merek C1000. Jadi itu tidak ada kata-kata soda. Maka ketika kamu melakukan menyebutkan bahannya, jangan kamu sebutkan minuman bersoda, tapi kamu sebutkan adalah minuman yang mengandung vitamin C. Karena nanti komposisinya pasti berbeda antara minuman bersoda dengan vitamin C. Dan hasilnya ketika kamu tambahkan ke susu, itu juga akan mengalami perbedaan. Oke, Lintang dan Rian, paham? Diperbaiki, saya minta laporannya ya. Paham, Bu. Berarti video yang saya buat diulang dong, Bu. Videonya apa kamu? Sama kayak gini. Saya bilangnya minuman bersoda rasa lemon, Bu. Terus ada kata-kata pengendapan juga? Saya minum ini kayak ada rasa soda-sodanya gitu sih.
Terusnya kamu ada kata-kata pengendapan juga di video? Iya di akhir, tapi di penjelasannya saya di PPT gitu Bu, saya bikin PPT gitu. Iya, maksudnya penjelasannya. Ya, tadi kan saya bertanya apa sih tadi analisis datanya saya buatin PPT gitu di video, kayak video referensi Ibu kasih. Oke, kalau gitu nanti kamu cari tahu dulu, kamu itu dasarnya pengendapan atau penggumpalan. Jika memang kamu sudah yakin jawaban yang benar apa, nanti diedit aja videonya. Oke? Kalau memang percobaannya tidak perlu diulang, kalau dalam penyebutan nggak apa-apa, tapi endingnya kan kamu dalam bentuk PPT ya, bisa dong diedit. Iya. Oke, karena kan ini dipublikasikan ke YouTube, nanti dilihat sama orang banyak, jangan sampai kita ngasih informasi yang salah. Oke, Lintang, cari lagi literasinya pengendapan dan penggumpalan itu. Lalu Nazila, silakan Nazila. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila dari kelas 12 IPA. Kali ini saya akan melaksanakan ujian praktikum kimia mengenai protein. Tujuannya saya melakukan praktikum ini untuk lebih mengetahui lagi tentang protein dan perusakan proteinnya. Sini saya akan menunjukkan alat dan bahannya. Yang pertama ada susu, ada asam asetat atau cuka, terus ada larutan jeruk nipis atau asam sitrat. Terus ada juga sendok dan juga tisu untuk ngelap sendoknya. Pertama-tama kita tuang susunya dulu. Kemudian kita tuang susunya masing-masing 2-3 sendok aja. Kita tuang lagi untuk satunya lagi. Kita lap dulu sendoknya. Kemudian masukkan asam asetat sekitar 1 sendok makan aja. Kemudian dilap lagi. Untuk larutan kedua, jeruk nipis campur dengan air, kita masukkan ke dalam susunya. Ibu, kalau udah kelihatan gimana? Jelasin aja. Tadi susu dikasih apa tadi? Asetat sama asetat sama jeruk nipis ya? Asam, iya. Cuman 2? Iya. Oke. Pada asam asetat ini nggak kelihatan ya, Bu? Kelihatan. Ada gumpalan. Nih. Nampak gumpalan proteinnya atau perusakan protein. Karena pada asam asetat ini atau cuka mengandung asam. Kemudian pada jeruk nipis juga terlihat gumpalannya karena jeruk nipis mengandung asam. Kesimpulannya, pada praktikum saya, di praktikum 2 ini, terdapat koagulasi atau protein yang tidak terdispersi sebagai suatu koloid atau adanya kerusakan protein. Dan pada percobaan saya ini,
faktor-faktor yang merusaknya adalah tingkat keasaman pada senyawa, senyawa yang ada pada ini. Tingkat keasaman antara si cuka sama jeruk nipis, tingkat keasamannya yang mana? Yang lebih tinggi. Ya, kan kamu tadi membicarakan tingkat keasaman. Iya, Bu. Yang lebih tinggi asam cuka. Dari mana kamu bisa tahu? Karena di sini penggumpalannya lebih banyak terlihatnya. Terus kamu juga membahas tentang protein. Apa sih maksudnya tadi saya kurang jelas nih. Tolong dijelasin nih. Oh, protein itu kan zat yang penting dalam bahan pangan. Nah, kita itu harus ngolahnya tuh lebih baik lagi. Jadi kita harus mengetahui bahan-bahan apa saja yang dapat merusak protein. Jadi kita jangan sampai mengolah sebuah bahan yang mengandung protein, terus dikasih olahan-olahan yang dapat merusak protein. Jadi kan nanti kita nggak dapat manfaat dari proteinnya buat tubuh kita. Di sini yang proteinnya siapa? Yang merupakan koloid yang susu. Berarti susu merupakan koloid ya. Protein yang berbentuk koloid. Jadi dirusak dengan cara penambahan asam gitu ya? Iya. Oke. Tadi kamu tingkat keasamannya paling tinggi adalah yang asam cuka dibandingkan jeruk nipis. Coba kamu tes deh. Kalau berdasarkan pH, kan kita mau uji tingkat keasaman nih. Ada pH ya. pH itu kan kita pengen tahu, kita ukur tingkat keasamannya. Memang kalau lebih bagus itu ada yang namanya kertas lakmus universal, tapi sekarang kita nggak ada nih. Kamunya nggak ada. Coba kamu pakai alat indikator alami, ada bisa macam-macam, ada asam basah. Ya, asam basah. Bisa pakai apa ya asam basah itu? Si Almira itu pakai logam? Apa? No, bukan. Asam basah itu pakai sabun gitu-gitu, Bu. Bukan, asam basah indikator alaminya itu pakai kol ungu, ubi, pakai kunyit, pakai kol ungu. Pakai bunga-bungaan juga bisa, bunga kembang sepatu, bawang. Tadi ada yang pakai bawang. Jadi bawang merah kamu gerus, kamu ambil airnya, kamu coba uji, nanti lihat perubahan warnanya, siapa yang lebih pekat, siapa yang lebih terang, ya nanti kamu bisa bikin analisa, ternyata memang perubahan warnanya itu menunjukkan si cuka itu lebih rendah pH-nya, berarti tingkat keasaman lebih tinggi. Bisa? Iya, Bu. Oke. Itu kimia ya, jadi kimia itu tidak saya batasi, kamu mau pakai percobaan apa, tinggal saya monitoring, tinggal saya komentari aja. Jadi tidak mungkin pelajaran kimia kan stabil ya, kalau kimia mah fleksibel lah. Oke, demikian praktek kalian diperbaiki dan bukan diperbaiki, saya minta ditambahkan saja. Di laporannya saya tunggu ya. Untuk Nazila saya kasih tambahan itu ya, pakai bawang aja. Oke, bawang, kunyit, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Silakan keluar. Bu, mau nanya dong, Bu. Terima kasih, Bu. Rian, kenapa, Rian? Apa? Laporan sama lembar kerja itu sama kan maksudnya? Sama aja, sayang. Oh iya, oke, Bu. Terakhir jam berapa, Bu, deadline-nya? Hari inilah. Malam ya? Iya, nggak apa-apa. Oh, malam, oke. Berarti saya di laporan nambahin tentang asam basah, Bu. Iya, kan kamu tadi ngomongnya tingkat keasaman. Iya, saya kan membuat pertanyaan sesuai dengan penjelasan kamu. Penjelasan kamu apa yang saya tanya. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.
Ya, kita banyak, Bro. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa duluan? Aci, boleh Ci? Mulai Ci. Iya, Bu. Ayo, silakan Aci, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan melakukan praktikum kimia protein. Tujuan dari praktikum ini itu untuk menguji kualitatif protein dengan cara penggumpalan protein. Bahan-bahan yang saya pakai itu ada wadah, ada pipet tetes, terus bahan-bahannya itu ada cuka, ada alkohol, sama ada Sprite, sama susu juga, susu sapi. Pertama-tama kita masukkan dulu susu ke 3 wadah ini, 1 tetes, 2 tetes. Selanjutnya kita masukkan cuka, sama 2 tetes juga. Lalu masukkan alkohol, 2 tetes juga. Aci, itu pipetnya kok dipakainya campur-campur, dituang aja deh. Kalau kimia nggak boleh campur-campur, Aci. Emang iya, Bu? Iya, nggak boleh. Satu Ya udah deh. barang, satu itu. Ya, dituang aja. Udah terlanjur, Bu. Nggak apa-apa lah ya. Lalu diaduk-aduk. Sudah terlihat hasilnya. Ini untuk yang cuka mengalami koagulasi atau penggumpalan. Dan ini yang alkohol. Yang alkohol juga mengalami koagulasi. Lalu ini yang Sprite. Yang Sprite tidak mengalami koagulasi. Ayo analisa datanya sama kesimpulan. Kesimpulannya, jika susu ditambahkan asam cuka dan alkohol, dia akan mengalami koagulasi. Tapi kalau Sprite tidak mengalami koagulasi. Sekian praktikum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa aku bisa koagulasi untuk yang ditambahkan cuka sama alkohol? Kenapa, Bu?
Kenapa terjadi koagulasi ketika ditambahkan alkohol dan cuka? Karena alkohol dan cuka mengandung asam, sehingga protein mengalami koagulasi, Bu. Alkohol mengandung asam. Berarti alkohol itu senyawa asam ya? Iya, kan kamu ngomong gitu. Iya. Oke, terima kasih Aci. Tunggu dulu, jangan keluar dulu ya sampai grup kamu ini selesai. Salsa, silakan Salsa. Ya, Bu. Ya, Bu. Kelihatan nggak, Bu? Di sini. Ya, kelihatan. Wow, kamu pakai kompor nih. Ngapain nih? Kenapa, Bu? Iya, ada kompornya segala. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Zahra. Di sini akan melakukan praktikum kimia uji coba protein. Di sini bahan-bahan yang saya pakai ada 3, yaitu santan, susu, dan kecap. Masing-masing ditaruh di gelas yang kecil. Lalu setelah itu siapkan panci. Panci isinya air sedikit saja, lalu direbus selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit, masing-masing gelas tadi itu dimasukkan ke dalam panci. Lalu setelah itu diteteskan cuka beberapa tetes saja tapi. Nah, setelah itu ditunggu beberapa detik, nanti bakal ada perubahan dari setiap sampel. Yang pertama, ini santan. Dapat terlihat bahwa di dalam santannya ini tuh terdapat semacam gumpalan gitu. Lalu di susu pun sama, terlihat ada gumpalannya. Sedangkan kalau kecap tidak ada sama sekali gumpalan. Tidak ada sama sekali gumpalannya. Nah, dari hasil praktikum ini yaitu melakukan metode koagulasi, yaitu penggumpalan pada saat titik tinggi, titik didih. Nah, terus dari sini dapat dilihat bahwa permukaan setiap sampel ini berbeda-beda saat dikasih CH3COH. Ini dikarenakan reaksi CH3COH sama sampel terhadap suhu yang tinggi. Nah, kesimpulannya, kan tujuan praktikum ini untuk mencari tahu yang mana ada proteinnya dan yang mana tidak ada proteinnya. Yang ada proteinnya itu yang mengalami koagulasi. Maka yang terdapat proteinnya itu tadi dari sampel, yaitu santan dan susu. Sedangkan karena kecap tidak mengalami koagulasi, kecap tidak memiliki protein. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada hubungan dengan titik didih ya? Iya, Bu. Oke, titik didih. Jadi sangat mempengaruhi koagulasi titik didihnya ya? Iya, Bu. Jadi kalau semakin
tinggi titik didihnya, maka dia semakin mudah terjadi koagulasi. Iya. Kalau yang tidak titik Akram. Allah, itu siapa lagi? Akram, jangan bisik. Bu, lanjutkan, Bu. Oke, jadi dijelaskan juga, berarti pemanasan itu juga mempengaruhi koagulasi apa tidak? Kenapa, Bu? Pemanasan itu mempengaruhi koagulasi apa tidak? Tadi koagulasi berarti disebabkan oleh dua hal ya, pemanasan sama bahan suka, bukan? Iya, Bu. Kayaknya. Jangan kayaknya, pasti. Ya, jadi nanti saya minta laporannya dijelaskan yang tadi ya, nanti dipilih tadi ya, sama penambahan cuka dan apa deh, cuka dan alkohol, iya Bu, cuka dan alkohol ya. Cuka doang kamu, santan. Santan, Bu. Nah, itu, oke? Iya, Bu. Jelas titik didihnya ya, fungsi pemanasan. Oke, terima kasih. Pian, halo. Ya, Bu. Ayo, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan ujian praktek uji koagulasi protein. Di sini kita akan menentukan apakah pada sampel-sampel yang ada di sini tuh ada putih, ada susu, ada minyak, ada kecap, dan ada putih telur. Nah, langkah kerja dan juga di sini juga ada air yang sudah direbus selama 10 menit. Nah, cara kerjanya, yang pertama kita masukkan dulu ini sampel-sampelnya ke dalam panci yang sudah berisikan air yang sudah direbus ini. Ya. Nah, setelah itu kita tambahkan asam cukanya ke masing-masing gelas yang udah berisikan sampelnya masing-masing. Tadi ada 4 gelas ya, Fiar. Apa aja, Fiar? Cuka, susu. Cuka. Yang di gelas ini, Bu, susu, kecap, putih telur, sama minyak. Oh, putih telur, minyak. Oke. Ya, kita tunggu sebentar. Sabar, menunggu. Ya, kita lihat ya di sini pada sampel putih telur setelah ditambahkan asam cuka itu terjadi koagulasi. Ada sedikit gumpalan-gumpalan itu, Bu. Nah, sedangkan pada kecap di sini tidak terjadi koagulasi, berarti pada kecap ini tidak mengandung protein. Nah, di putih telur ini mengalami koagulasi, ada sedikit gumpalan-gumpalan. Nah, pada sampel minyak di sini kita lihat bahwa tidak terjadi koagulasi setelah ditambahkan asam cuka. Ya, kesimpulannya pada praktik kali ini bahwa sampel putih telur dan sampel susu itu setelah ditambahkan asam cuka mengalami koagulasi, sedangkan pada sampel kecap dan minyak tidak terjadi koagulasi. Ya, Bu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti perlakuannya sama seperti salsa ya, itu ada penambahan atau kamu berusaha menaikkan titik didihnya. Pertanyaan saya juga berarti sama, tolong diperjelas lagi apakah
pengaruh titik didih dalam proses koagulasi suatu ini protein. Tadi yang protein apa deh? Santan? Bukan santan, Ini susu. Susu yang ini protein sama putih telur. Yang tidak itu berarti kecap sama? Yang tidak itu minyak dan sama kecap. Nanti diperjelas aja di kecap itu ada apa aja, di di lemak ada apa aja. Kan dia berarti tidak mengandung protein, tapi di sana ada apa gitu. Oke? Iya, Bu. Siap. Laporannya saya tunggu ya. Iya, Bu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Saya tunggu laporannya dan itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.